Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, pada video kali ini akan memberikan informasi mengenai persyaratan berperkara di Pengadilan Agama Muara Bungu. Apa saja perkaranya? 1. Cerai talak dan cerai gugat. 2. Isbat nikah. 3. Dispensasi nikah. 4. Penetapan ahli waris. 5. Permohonan pengangkatan anak. 6. Perwalian. 7. Wali adol. 8. Harta bersama. 9. Gugatan waris. Cerai talak dan cerai gugat. Persyaratannya: 1. Fotokopi KTP yang masih berlaku. 2. Fotokopi buku nikah atau duplikat buku nikah. 3. Buku nikah atau duplikat buku nikah asli diserahkan. 4. Pihak yang berprofesi sebagai PNS, TNI atau Polri dan BUMN harus menyerahkan surat izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang bagi suami atau istri anggota TNI atau Polri. Khusus perkara goib, menyerahkan surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan yang menerangkan tergugat atau termohon telah pergi dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, disertai dengan fotokopi kartu keluarga. Persyaratan nomor 2 di Nazegelen, di Materai dan Cap Pos. Membayar panjar biaya perkara. Isbat nikah. Persyaratannya: 1. Fotokopi KTP para pemohon, suami istri yang masih berlaku. 2. Fotokopi kartu keluarga. 3. Persyaratan nomor 1 dan 2 di Nazegelen, di Materai dan Cap Pos. 4. Membayar panjar biaya perkara. Dispensasi nikah. Persyaratannya: 1. Fotokopi kartu keluarga para pemohon atau orang tua. 2. Fotokopi kartu keluarga calon besan. 3. Fotokopi akta kelahiran anak para pemohon. 4. Fotokopi akta kelahiran calon suami atau istri. 5. Fotokopi surat nikah pemohon atau akta cerai bagi yang berstatus duda atau janda cerai. Surat kematian bagi yang berstatus duda atau janda mati. 6. Fotokopi KTP para pemohon atau orang tua. 7. Fotokopi KTP orang tua calon besan. 8. Fotokopi KTP anak para pemohon. 9. Fotokopi KTP calon suami atau istri. 10. Fotokopi ijazah terakhir anak pemohon. 11. Fotokopi ijazah terakhir calon suami atau istri. 12. Surat komitmen bersama pemohon dan calon besan untuk membina dan membiayai hingga anak dan pasangan mandiri atau cukup umur. 13. Surat keterangan kesehatan atau hamil atau bersalin dari klinik atau bidan. 14. Persyaratan nomor 1 sampai 5 di Nazegelen atau di Materai dan Cap Pos. 15. Membayar panjar biaya perkara. Penetapan ahli waris. Persyaratannya: 1. Kutipan akta kematian. 2. Fotokopi KTP pemohon atau ahli waris yang masih berlaku. 3. Fotokopi kartu keluarga atau ahli waris. 4. Fotokopi kutipan atau duplikat kutipan akta nikah pewaris. 5. Persyaratan nomor 1 sampai 4 di Nazegelen atau di Materai dan Cap Pos. 6. Membayar panjar biaya perkara. Permohonan pengangkatan anak. Persyaratannya: 1. Fotokopi buku nikah pemohon. 2. Fotokopi kartu keluarga pemohon.
3. Fotokopi buku nikah orang tua kandung anak. 4. Fotokopi kartu keluarga orang tua kandung anak. 5. Fotokopi akta kelahiran anak. 6. Fotokopi surat keterangan penghasilan pemohon atau daftar gaji diketahui kepala desa atau lurah. 7. Surat penyerahan anak dari orang tua kandung. 8. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi. 9. Persyaratan nomor 1-6 di Nezegelen atau di Materai dan Capos. 10. Membayar panjar biaya perkara. Perwalian anak. Persyaratannya: 1. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon. 2. Fotokopi akta kelahiran anak. 3. Surat keterangan dari desa atau kelurahan menerangkan bahwa anak ada dalam asuhan pemohon. 4. Surat kematian orang tua kandung jika sudah meninggal. 5. Persyaratan nomor 1-4 di Nezegelen atau di Materai dan Capos. 6. Membayar panjar biaya perkara. Wali Adol. Persyaratannya: 1. Surat penolakan dari kantor urusan agama. 2. Fotokopi KTP pemohon. 3. Fotokopi kartu keluarga pemohon. 4. Fotokopi akta kelahiran atau ijazah terakhir. 5. Persyaratan nomor 1-4 di Nezegelen atau di Materai dan Capos. 6. Membayar panjar biaya perkara. Harta bersama. Persyaratannya: 1. Fotokopi KTP penggugat. 2. Fotokopi akta cerai penggugat. 3. Fotokopi bukti-bukti harta bersama yang digugat. 4. Persyaratan nomor 2-3 di Nezegelen atau di Materai dan Capos. 5. Membayar panjar biaya perkara. Gugatan waris. Persyaratannya: 1. Fotokopi KTP penggugat dan juga penggugat lainnya jika penggugat lebih dari 1. 2. Fotokopi bukti-bukti harta yang digugat atau disengketakan. 3. Susunan silsilah ahli waris dari kepala desa atau lurah. 4. Semua ahli waris masuk dalam surat gugatan. 5. Persyaratan nomor 1-3 di Nezegelen atau di Materai dan Capos. 6. Membayar panjar biaya perkara. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.